Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Miss Saras. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, yang dulu mungkin namanya ujian sekolah ya. Oke, sekarang namanya PSAJ. Nah, nanti Saras akan memisahkan dari jadi materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, biar nanti mudah dalam pembahasannya seperti itu. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan membahas materi kelas 7 gitu ya. Miss Saras ingatkan lagi, di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi nanti jika ada koreksi atau jawaban dari Miss Saras yang salah, mohon nanti bisa dikoreksi. Silahkan tulis di kolom komentar seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat gitu ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Hasil dari 64 ditambah dalam kurung ya 12 dikurangi 17, kemudian kurung tutup dikali 13. Nah, perlu kalian ingat untuk operasi campuran pada bilangan bulat, kita punya 4 operasi bilangan bulat ya. Jadi ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan gitu. Nah, untuk didahulukan, ingat yang didahulukan itu adalah yang perkalian. Kalau ada yang di dalam kurung, berarti yang di dalam kurung itu didahulukan. Ini karena ada yang di dalam kurung, berarti ini kita selesaikan dulu gitu ya. Saya tulis di bawahnya, berarti jadi 64 ditambah, terus ini 12 dikurangi 17, negatif ya. Oke, negatif 5, tidak perlu dijelaskan lagi, ini kali 13. Oke, setelah ini ada plus, ada kali, ada jumlah, ada kali, yang didahulukan adalah yang kalinya dulu. Oke, sekarang kita punya 64 ditambah negatif dikali positif, itu nanti hasilnya adalah negatif. 5 dikali 13 itu adalah min 65. Oke, kita kurang dulu. Nah, karena ini tandanya double, berarti kita kalikan plus kali min. Hasilnya adalah min. Ingat, kalau tandanya beda, itu nanti hasilnya min. Kalau tandanya sama, plus kali plus itu hasilnya plus, min kali min itu hasilnya nanti juga plus. Kalau tanda beda itu hasilnya mesti min. Oke, berarti tinggal 64 dikurangi 65. Karena besar yang min, berarti hasilnya adalah negatif 1. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke ya, nomor 1 insya Allah mudah. Jadi nanti dahulukan dulu perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Kalau ada yang dalam kurung, berarti didahulukan dulu yang di dalam kurung. Itu ya. Kedua, ini masih sama tentang operasi hitung bilangan bulat gitu, tentang skala gitu ya. Sebuah peta mempunyai skala 1:300.000. Maksudnya di sini 1 itu di sini adalah sentimeter. Jadi yang namanya peta itu kan menunjukkan gambar ya, bukan gambar asli. Jadi interpretasi aja. Jadi kalau di dalam gambar peta itu berarti 1 cm itu mewakili, kalau di sini 300.000 ya, 300.000 ini maksudnya 300.000 cm gitu. Kalau nanti minta dalam kilo ya nanti tinggal diubah. Nah, kemudian yang diketahui lainnya, pada peta tersebut jarak kota A ke kota B adalah 4 cm. Jika Ciko melakukan perjalanan berangkat dan kembali, jadi pulang pergi ya, dari kota A ke kota B, maka jarak yang ditempuh Ciko adalah, kita hitung dulu yang berangkat, nanti tinggal dikalikan 2 gitu ya, karena ini pulang pergi, nggak berangkat aja, berangkat. Ini tadi 1 banding, nah berarti kan jarak 1 cm itu mewakili ini ya, 300.000. Padahal di sini perjalanannya berapa senti? 4 cm. Berarti tinggal kita kalikan 4 gitu. 4 kali 300.000. Ini cm ya. Otomatis cm. Kalau skala itu mesti dalam cm. Ini kalau kita kalikan berarti kan 1.200.000 seperti ini ya. Oke, karena pilihan gandanya itu dalam kilo, oke, kita kalikan
kita ubah dulu dari senti ke kilo. Senti ke kilo itu naik 5 ya, berarti nanti nolnya kita buang 5 atau dengan kata lain dibagi gitu ya. Berarti tinggal 12 km. Nah, 12 km gitu ya. Nah, padahal tadi kan berangkat, ini ada kata-kata berangkat dan kembali, jadi pulang pergi ya. Kalau berangkatnya 12, otomatis kembalinya juga 12. Kita asumsikan dengan rute yang sama gitu ya. Berarti jawabannya adalah 24 km. Oke, seperti itu ya. Jadi skala, ingat skala itu semuanya dalam sentimeter. Tinggal nanti jawaban akhirnya diubah ke apa gitu ya. Oke, sekarang nomor 3. Ini yang tentang pecahan ya. Operasi hitung pecahan. Pak Ahmad memanen jeruknya sebanyak 2 kali. 2 kali ya. Panen pertama, Pak Ahmad mendapatkan 5/3 kg dan panen kedua mendapatkan 4/2/3 kg. Jika Pak Ahmad membagikan kepada tetangganya dengan berat masing-masing 1/4 kg, maka banyak tetangga yang mendapat hasil panennya adalah. Berarti langkah pertama kita jumlah dulu ya hasil panennya. Gitu, hasil panennya kita jumlah dulu. Berarti 5/3 ditambah 4/2/3. Ingat ya, pecahan itu bisa dijumlah atau dikurangi kalau penyebutnya sama. Di sini alhamdulillah penyebutnya sudah sama ya. Jadi tidak perlu kita ubah ke pecahan biasa dulu gitu. Tinggal yang kalau gampangnya gini, pecahan dengan yang pecahan, yang tidak dengan yang tidak gitu ya. Ini 5 ditambah 4. Itu kan hasilnya 9 ya. Ditambah, sekarang kita mau nambah yang pecahan. 1/3 ditambah 2/3 itu hasilnya kan 3/3. Dalam kata lain 3/3 sendiri itu adalah 1. Berarti hasil panennya adalah 10 kg. Oke. Jelas ya. Jadi kalau memang penyebutnya sudah sama itu bisa langsung dioperasikan. Tapi kalau kalian bingung seperti ini, mau diubah dulu jadi pecahan biasa, dijumlahkan, baru dijumlahkan boleh, sama aja ya nanti hasilnya. Kemudian ini tadi dibagi masing-masing 1/4. Berarti tinggal banyak tetangganya. Banyak tetangga yang dapat ya. Berarti tinggal 10 dibagi 1/4. Ingat dalam pecahan itu tidak ada bagi. Makanya nanti berubah jadi kali, tapi nanti penyebutnya dibalik gitu ya. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4 ditambah 1. Berarti 5/4. Oke, sekarang tinggal kita balik 10 kali 4/5. Ini ya. Apakah ada yang bisa dicoret? Ada miss gitu ya. Ini dicoret dengan ini bisa. Dapatnya 2. Oke, berarti tinggal yang atas dikalikan dengan sampingnya. Berarti 2 kali 4 hasilnya adalah 8 tetangganya. Ada 8 yang diberi. Gitu. Jadi rata ya. Semuanya dapat 1/4 kilo. Itu untuk operasi pecahan. Ingat, pecahan itu tadi intinya yang pertama bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau penyebutnya sama. Yang kedua, dalam pecahan itu tidak ada pembagian ya. Nanti pengoperasiannya maksudnya diganti kali tapi posisinya berubah, pembilang sama penyebutnya tinggal dibalik. Yang keempat, ini tentang aritmatika sosial. Tentang mungkin jual beli, untung rugi atau diskon gitu ya biasanya. Tuh. Ibu membeli 10 buah panci dengan harga 5 juta. Ini 10 buah panci. 10 panci. 5 juta. Otomatis satu panci tinggal dibagi 10 ya. Berarti satu pancinya 500.000. Lumayan mahal ini. 500.000. Kenapa kita tulis satu panci? Karena nanti yang ditanyakan adalah harga jual satu panci gitu ya. Kemudian ibu ingin menjual panci tersebut dengan mengambil keuntungan 15%. Otomatis ini nggak mungkin ya, yang B nggak mungkin 500 karena ini namanya draw, maksudnya nggak untung nggak rugi kalau dijual 500 gitu. Ini yang A juga nggak mungkin. Oke ya.
75 nggak mungkin kalau satunya 75 gitu. Kita coret 2 dulu. Yang ditanyakan lah untung, kita hitung untung dulu. Persen untungnya ya. Untung. Berarti mintanya berapa persen dari harga belinya? Harga beli itu maksudnya kulaannya ya. Kali 500.000. Oke, ini tinggal dicoret. Tinggal dicoret 2 itu ya. 15 kali 5 berarti 75, 1, 2, 3. Oke, jadi ibu ingin untungnya nanti adalah 75.000. Padahal tadi harga belinya adalah 500.000. Nah, berarti harga jual itu tinggal harga beli ditambah untung. Berarti 500.000 ditambah 75.000. Oke, berarti 575.000. Oke, seperti itu ya. 575.000 berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Itu ya, kalau nanti dia rugi, itu nanti mesti harga jualnya itu mesti lebih rendah kalau dia rugi. Tapi kalau untung, harga jualnya mesti lebih tinggi. Sekarang kita ke nomor 5, tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita ulang sekilas ya, apa perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai itu gitu. Perbandingan itu ada 2, senilai dan berbalik nilai ya. Oke, senilai dan berbalik nilai. Kalau senilai itu, contohnya yang dalam soal ini umpama ya, atau yang lain mungkin biasanya mungkin ini, 1 liter bensin itu bisa untuk menempuh jarak 3 km. Ini contoh aja. Berarti kalau 2 liter bensin, otomatis dia kan bisa menempuh 6 km gitu ya. Nah, ini kan nambah ya, Mas Mbak. Jadi, bensinnya mungkin semakin banyak, jaraknya yang ditempuh juga akan semakin banyak. Ini nambah, ini juga nambah. Nah, makanya berbanding lurus. Berbanding lurus atau senilai. Itu kalau senilai. Gimana kalau yang berbalik nilai? Contohnya seperti ini. Biasanya kecepatan ya. Mungkin contohnya, coba contoh kecepatan. Mungkin ini, kecepatannya 10 km per jam. Kecepatan dan waktu, ini contohnya. 10 km, dengan kecepatan 10 km per jam, itu bisa menempuh umpama 15 menit. Nah, ini selak telat ini ya, mau berangkat ini keburu telat. Dia mempercepat laju. Mungkin kalau pakai sopir ya diantar ya mobilnya atau mungkin motornya gitu ya. Jadi 20 km per jam. Nah, kira-kira ini nanti waktunya lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, otomatis kan mesti lebih cepat ya, lebih sedikit karena ini tadi ini 30 aja biar mungkin nanti gampang. 30 km per jam. Ini mungkin jadi 5 menit aja. Nah, kalau yang berbalik nilai ini berarti gini. Ini kecepatannya nambah. Oke, satunya nambah. Tapi di sisi lain waktunya malah semakin cepat atau berkurang. Nah, kalau di sini nambah, di sini kurang, atau mungkin kebalikannya di sini kurang, di sini nambah, berarti itu yang disebut berbalik nilai. Kalau senilai itu senilai ya. Jadi satunya nambah, satunya juga nambah gitu. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 5. Sebuah konveksi dapat menjahit 120 potong. Oke, dalam 6 hari. Banyak pakaian yang dijahit selama 10 hari. Nah, kita misalkan X di sini ya. Itu berapa? Oke, kalau ini berarti harinya kan nambah. Berarti nanti pakaian yang dihasilkan kan juga nambah ya. Berarti ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu tinggal diperkan aja, dijejer ke ya. 120 per X sama dengan 6 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kayak kesebangunan kemarin ya, kalau ada perbandingan seperti ini yang boleh kita coret, ingat, atas dengan atas boleh, bawah dengan bawah boleh, atas bawah boleh. Yang nggak boleh itu adalah yang menyilang, karena itu nanti akan dikalikan. Itu ya.
Oke, lebih cepat aja. Ini 6 sama 120 kan bisa dicoret ya. 120 bagi 6 itu hasilnya adalah 20. Ya, 20. Berarti habis ya yang atas, berarti tinggal kita kalikan X sama dengan 20 kali 10. Jawabannya adalah 200. Oke. Seperti itu ya. Itu untuk yang perbandingan selesai. Oke, sekarang yang nomor 6. Sampai berapa kita? Oke, sampai 7 aja, 2 lagi. Untuk materi kelas 7 ya. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Ingat ya, ini di sekeliling lahan akan ditanami pohon pucuk merah dengan jarak antar pohon 4 meter. Oke, yang ditanyakan di sini adalah banyak pohon pucuk merah yang harus ditanam gitu ya. Ini sudah diketahui jarak antar pohon itu adalah 4 meter. Oke, berarti kita cari dulu, karena ini ada kata-kata di sekeliling, berarti kita cari dulu kelilingnya, keliling persegi panjang. Itu jika kalian tidak mau menghafalkan rumus, itu berarti semua yang mengelilingi sisinya itu dijumlah ya. Jadi 16 tambah 12 tambah 16 lagi tambah 12 gitu. Atau bisa 2 kali panjang tambah lebar, itu juga bisa. Oke, ini 28 tambah 28 itu hasilnya adalah 56 meter. Oke, karena tadi jarak pohonnya itu adalah 4 meter, jarak tiap pohon ya, makanya untuk banyaknya pohon itu tinggal 56 kita bagi menjadi 4 gitu. Jadi jawabannya adalah 14 ya, 14. 56 dibagi 4 sama dengan 14 pohon, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Itu. Jadi ini masih tentang bangun datar, bisa jadi nanti luas, bisa jadi nanti keliling, seperti itu. Nah, sekarang untuk nomor terakhir di materi kelas 7 itu tentang statistik. Itu ingat ya, untuk statistik membaca diagram itu nanti bisa diagram lingkaran, bisa jadi diagram batang gitu. Untuk diagram lingkaran jika dalam bentuk persen itu nanti satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Kalau untuk derajat itu nanti satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi disesuaikan dengan apa yang diketahui gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar menyanyi, dan yang menyanyi di sini belum ada persenannya ya. Makanya kita hitung dulu yang menyanyi itu porsinya berapa persen gitu. Jadi karena ini dalam persen berarti maksimalnya adalah 100. Tinggal dikurangi yang sudah diketahui. Jadi 37 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 30. Hasilnya adalah 85 ya. Berarti tinggal 100 dikurangi 85. Jadinya adalah 15%. Karena ini tadi yang diketahui jumlah seluruh siswa itu adalah 720 siswa gitu ya. Makanya untuk menyanyi kita tinggal kalikan 15%, dia dikalikan dengan 720. 15% sendiri itu adalah 15 kali 15/100 gitu ya. Oke, ini kita coret, karena kalau langsung dicoret nggak habis, kita coret nolnya dulu. 0 coret, kemudian 15 dan 10 gitu ya, sama-sama bisa dibagi 5, atas dapat 3, bawah dapat 2. 2 bisa kita coret dengan 72, hasilnya dapat 36, tinggal 36 dikali 3, hasilnya adalah 108 orang, itu yang gemar menyanyi. Oke, alhamdulillah ya, untuk bagian 1 ini sudah selesai untuk materi kelas 7. Kita lanjutkan nanti di bagian kedua untuk materi kelas 8 gitu ya. Selamat belajar. Nanti jika ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Selamat belajar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.